Halo, sudah siap? Halo. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hari ini di acara talk show Mata Julid, Mata Jamil untuk literasi informasi seputar pendidikan. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh penjuru negeri ini. Senang sekali saya bisa hadir di tengah para pejuang pendidikan yang setiap harinya berhadapan dengan hal-hal luar biasa, dari anak-anak yang penuh rasa ingin tahu sampai kejutan-kejutan kecil di dalam kelas yang kita tidak pernah lupakan. Namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan narasumber kita pada acara Mata Julid hari ini. Yang pertama ada Bapak Dani Nugraha SPD sebagai guru inspirator dari SD Negeri Pari. Yang kedua ada Bapak Helmi Alfaridi, guru inspirator dari SDN Cibapak. Guru inspiratif. Hanya inspiratif, bukan salah. Aduh. Selanjutnya kita perkenalkan ada Ibu Elis Lesari dari SDN Sidaraja. Selanjutnya ada Ibu Wahyuni Prasaja dari SDN Citale 1. Dan yang terakhir, Ibu paling senior di hadapan kita ada Ibu Ise Lismawati. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini izinkan saya untuk mengajak Bapak dan Ibu berbicara tentang suatu kata yang sederhana tapi sangat bermakna. Hebat. Dan bukan hanya kata, tapi sebuah semangat. Hebat di sini bukan berarti kita harus serba bisa dalam segala hal, tapi hebat berarti hasilkan edukasi bermakna, aktif dan tuntas. Mari kita bayangkan sejenak. Bagaimana jika setiap kelas diisi oleh anak-anak yang aktif bertanya, berani mencoba, dan menikmati proses belajar? Bagaimana jika pembelajaran tidak lagi terasa seperti kewajiban, tapi menjadi pengalaman yang menyenangkan dan berkesan? Semua itu bisa terjadi ketika guru mampu menerapkan strategi pembelajaran yang bermakna. Bapak dan Ibu, menjadi guru hebat bukan tentang banyaknya jam mengajar, tapi tentang seberapa banyak setiap menit yang kita bagikan untuk anak-anak kita. Karena pembelajaran yang hebat bukan hanya membuat anak tahu, tapi membuat mau belajar dengan hati yang senang dan pikiran yang terbuka. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan berbincang tentang suatu yang menjadi jantung dari dunia pendidikan itu sendiri. Wow. Yaitu strategi pembelajaran di sekolah dasar. Karena seperti kata pepatah, tanpa strategi tujuan hanyalah mimpi. Untuk membuka acara ini, mari kita dengarkan narasumber yang pertama kita, yaitu Bapak Dani Nugraha. Baik, terima kasih Pak Jamil atas kesempatannya. Sangat menarik ya tadi pembukaan yang disampaikan oleh host kita. Jadi yang kita akan bincang saat ini adalah jantung, ya, inti dari sebuah kegiatan pembelajaran yang setiap hari kita laksanakan di kelas. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kegiatan ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, tentu sesuatu yang dapat kita ukur itu adalah kekuatan dari bagaimana diri kita menyampaikan strategi dalam kegiatan pembelajaran, ya. Kualitas pembelajaran dapat diukur dari sejauh mana peserta didik kreatif dan berpikir kritis dalam belajar. Namun sebelum melihat hasilnya, kita perlu menyadari bahwa guru ini adalah arsitek dari pembelajaran. Guru bukan hanya menyampaikan materi, melainkan merancang pengalaman belajar yang membuat siswa terlibat secara emosional, intelektual, dan spiritualnya. Ketika guru memahami strategi pembelajaran yang efektif, kelas tidak lagi menjadi tempat mendengar, melainkan tempat siswa menemukan dan membangun makna. Inilah hakikat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kalau saya melihat pengalaman saya pribadi di lapangan,
ya. Untuk pendekatan strategi ini, contoh dalam kegiatan pembelajaran IPAS misalkan ya Bapak dan Ibu, kegiatan pembelajaran IPAS pada sistem pernapasan manusia. Kita tidak hanya langsung tidak langsung menjelaskan materi intinya pada peserta didik ya, tapi bagaimana si peserta didik ini dapat menemukan sendiri apa yang akan mereka pelajari di kegiatan pembelajaran tersebut ya. Contoh kegiatan sistem pernapasan ini berhubungan dengan kualitas denyut nadinya ya, denyut nadi. Nah, bisa kita terapkan pada sistem pernapasan ini. Coba anak-anak ya, hitung denyut nadi kalian dalam waktu 15 detik. Anak-anak semua pada memegang nadinya di lengannya ya. Ketika guru memulai hitungan waktu 15 detik ya, siswa semua memegang tangannya dan menghitung denyutnya. Setelah selesai, guru bertanya lagi kepada siswanya, berapa jumlah denyut nadi kalian? Beragam ya, jawabannya ada yang sekian detik, sekian detik. Nah, dari situ kita jelaskan ya, bahwa sistem pernapasan itu berhubungan dengan kinerja jantung dan paru-paru. Jadi ketika emosional kita naik, atau misalkan sedang capek, atau setelah lari ya, atau setelah olahraga, itu denyut nadinya berbeda ya jumlahnya. Nah, sehingga dari konsep tersebut, dari pemaparan guru tersebut dimasukkan ke inti pembelajarannya. Oh, ternyata sistem pernapasan itu ada hubungannya dengan denyut nadi. Contohnya itu dari pembelajaran IPAS misalkan, atau dari pembelajaran matematika ya. Matematika kita sedang menjelaskan materi kecepatan misalnya ya. Kita bisa mengajak siswa kita ke lingkungan sekolah untuk menghitung kecepatan ya. Contohnya kita dalam pembelajaran olahraga ya, pembelajaran olahraga lari satu putaran misalkan 200 meter dalam waktu sekian menit ya. Anak-anak di sana menghitung berapa kecepatannya. Nah, dari contoh real tersebut, ternyata jawaban mereka kan beragam ya, ada yang kecepatannya berapa meter per menit dan lain sebagainya. Nah, dari situ mungkin kita bisa memulai strategi pembelajaran yang berbeda, yang tidak seperti biasanya. Jadi tidak hanya selalu dengan ceramah dan sebagainya. Jadi kuncinya strategi ini juga kita bisa melihat dari praktik baik guru di sekolah kita ya. Kita bisa berkolaborasi, sharing bagaimana strategi pembelajaran efektif di kelasnya. Jadi kuncinya ada 3 ya untuk bisa melaksanakan strategi pembelajaran yang efektif itu. Satu, dengan refleksi. Kita merefleksi dulu bagaimana nih kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan. Apakah peserta didik ini bosan, aktif ya, atau bagaimana? Jadi kita melakukan refleksi, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat dan mencoba keberanian hal yang baru ya. Jadi jangan takut untuk mencoba hal yang baru gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Betul sekali Pak Dani, sangat menarik sekali. Seperti yang Bapak tadi katakan bahwa kuncinya ada 3, yaitu kita harus bisa merefleksi terlebih dahulu, di mana dengan adanya refleksi kita dapat mengetahui kekurangan ataupun apa yang harus kita perbaiki untuk proses pembelajaran selanjutnya. Kemudian kita juga bisa melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat, baik itu di sekolah dengan rekan guru di sekolah lain juga bisa kan, karena kita zaman yang teknologi canggih ya, kita bisa via sosial media. Nah, kemudian menurut Pak Dani, bagaimana guru bisa memahami strategi pembelajaran tapi tanpa merasa terbebani oleh tuntutan administrasi itu sendiri? Oke. Jadi bagaimana kita bisa memahami strategi pembelajaran tanpa terbebani oleh tuntutan. Oke. Ya Bapak Ibu, jadi untuk strategi pembelajaran ini tidak selalu kita dapatkan dari teori yang rumit ya. Justru strategi ini bisa kita dapatkan dari hasil refleksi kita sendiri
ya. Jadi tidak berdasarkan teori-teori dan lain sebagainya gitu ya. Ketika kita sudah yang tadi sudah disampaikan dari kelompok sebelumnya melakukan refleksi ya bagaimana kegiatan pembelajaran kita di hari itu, kita lihat respon siswanya seperti apa, apakah pasif ya ataukah terlihat aktif. Contoh sederhananya seperti ini Bapak Ibu guru. Kalau kita misalkan sedang melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode ceramah, kita bandingkan dengan metode diskusi. Bagaimana reaksi atau sikap dari siswa itu sendiri. Ya, jadi kalau misalkan dengan ceramah mungkin terlihat si siswa lebih monoton gitu ya, hanya mendengarkan saja, menyimak. Tapi kalau dengan diskusi, ya mereka bisa berbagi peran, kemudian bisa saling mencurahkan pendapatnya. Di sana mulai tumbuh ya kesadaran belajar peserta didik di kelas. Menarik sekali ya Pak Dani. Nah, sebelum kita melanjutkan ke yang selanjutnya, mari kita dengarkan penjelasan dari Pak Helmi tentang apa sih sebenarnya strategi pembelajaran itu beserta komponen-komponennya. Nah, Pak Helmi, seringkali guru bingung antara metode, pendekatan, dan strategi. Bagaimana menurut Bapak cara yang mudah untuk membedakannya, baik itu dari strategi, pendekatan, dan metode itu sendiri? Ya baik, pertanyaan yang sangat menarik Mas. Sangat menarik. Karena ini kadang kita bingung untuk di lapangan. Tuh. Ya, mana strategi, metode atau kata. Jadi sebenarnya pendekatan, strategi dan metode itu sangat ada tingkatan yang saling berkaitan. Namun ketiganya mempunyai peran yang tidak sama. Kita bisa membayangkan seperti sebuah perjalanan. Pendekatan adalah arah atau cara pandang kita terhadap pembelajaran. Misalnya apakah kita memandang siswa sebagai penerima informasi atau siswa sebagai penemu pengetahuan, student center. Ini sifatnya filosofis atau umum. Strategi adalah rencana besar perjalanan, bagaimana cara kita mencapai tujuan itu. Di sini guru menentukan langkah-langkah. Pertama, apakah menggunakan pembelajaran berbasis masalah, proyek, atau inquiry. Metode. Nah, ini adalah cara teknis atau taktik di lapangan, seperti diskusi, demonstrasi, tanya jawab, eksperimen, dan sebagainya. Jadi sederhananya begini. Pendekatan adalah arah berpikir, strategi adalah rencana besar, metode adalah langkah nyata di kelas. Kalau diibaratkan memasak, Bapak Ibu, masak seblak. Pendekatan adalah mengapa kita memasak. Kunasi orang guru masak? Karena kita butuh Lapar. Kan lapar. Lapar Ibu? Kami tuh. Curhat. Strategi adalah menu apa yang akan kita masak. Seblak di samuan enaknya. Kemudian metode atau cara kita masak masih cara masak seblak teh Bu. Nah, orang bisa menggunakan metode eta. Narik digulung, digoreng atau di Air fryer. nah eta fryer. Agar guru paham perbedaan ini akan lebih mudah menyusun pembelajaran yang terstruktur dan bermakna. Seperti kita ada pembelajaran Betul sekali Pak Helmi, di mana perbedaan antara metode, pendekatan, dan strategi itu saling keterkaitan, di mana pendekatan itu arahnya kita mau apa nih. Kemudian kalau strateginya setelah kita menentukan arah, kita harus juga menentukan apa nih yang mau dibuatnya. Kemudian setelah itu kita melakukan langkah-langkah melalui metode yang telah ditetapkan. Nah, seperti yang sudah tadi Pak Helmi sampaikan, tapi ada juga dalam menentukan komponen strategi. Adakah menurut Bapak langkah sederhana yang bisa diterapkan guru agar pembelajaran tetap efektif walau dengan fasilitas yang sangat terbatas di sekolah? Komponen strategi ya banyak. Pertanyaannya sangat relevan. Karena banyak sekolah dasar di kita masih
terkendala oleh fasilitas. Namun sebenarnya strategi pembelajaran yang efektif tidak tergantung pada alat yang canggih, tetapi pada kreativitas guru dalam memanfaatkan apa yang ada. Ada 4 langkah sederhana yang bisa dilakukan. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Gunakan kata kerja operasional seperti menyebutkan, mengelompokkan, atau menyimpulkan. Tujuan yang jelas membuat guru fokus pada hasil belajar, bukan pada alat. Ya, gunakan media lokal atau pengalaman siswa. Misalnya, saat mengajarkan kegiatan ekonomi, gunakan lingkungan sekitar, warung, pasar, atau kegiatan jual beli di sekolah. Media nyata seringkali jauh lebih efektif dibanding media digital. Rencana kegiatan belajar aktif, siswa bisa diajak observasi, bermain peran, atau berdiskusi. Aktivitas yang sederhana tetapi bermakna dan meningkatkan pemahaman. Lakukanlah evaluasi autentik, tidak harus dengan tes tertulis. Guru bisa menilai dari hasil karya, proyek, atau refleksi lisan siswa. Contohnya di SD tidak tersedia proyektor, fasilitas proyektor. Guru mengabarkan peta ekonomi di papan tulis dan mengajak siswa menempelkan gambar profesi di lokasi yang sesuai. Ternyata kelas menjadi hidup, siswa bersemangat dan mereka benar-benar memahami konsep kegiatan ekonomi. Jadi kuncinya bukan pada apa yang kita punya, tetapi bagaimana kita menggunakan apa yang ada dengan cerdas dan kreatif. Misalnya begini, kita mempunyai biji kopi yang akan diseduh, tapi berbentuk biji. Nah, kemudian kita tidak punya alat grinder untuk membubukkan kopi tersebut, tetapi kita cuma punya jubleng, dulang, kan tujuan anu penting mah sangat alat nah. Kurang percuma gaduh grinder kira batur ya mau tesek di sana kamar tapi orang gaduh nang jublang kan dulang unggul atau saya dulang apa itu memanfaatkan yang ada adalah tong maksakeun we minta aya da kumaha deui pangitan dan saya aya we urang mah. Terima kasih Pak Jamil. Betul sekali ya Pak Helmi, kita sebagai guru harus sebisa mungkin kreatif dan inovatif dalam menentukan baik itu dari media, metode, dan strategi itu sendiri. Karena di Sumedang juga masih banyak sekolah-sekolah yang masih tidak mempunyai fasilitas selengkap mungkin sekolah-sekolah yang ada di kota. Nah, bagaimana tugas kita seorang guru harus bisa memanfaatkan baik itu dari sumber daya yang di sekolah, kemudian dari lingkungan sekolahnya juga menjadi sebuah media yang dapat digunakan untuk pembelajaran itu sendiri sehingga nantinya di lingkungan kita dapat dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Baik, terima kasih Pak Helmi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan dan kita akan lebih mendalami prinsip-prinsip yang perlu dipegang oleh guru dalam menerapkan strategi pembelajaran. Kita sambut Ibu Wahyuni Prasaja. Nah, Bu Wahyuni nih, bagaimana cara kita dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab murid terhadap proses belajar mereka itu sendiri? Bagaimana cara kita untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab murid itu sendiri bagaimana terhadap proses belajar mereka sendiri? Terima kasih ya Pak Jamil. Yang bisa kita memberikan anak atau peserta didik tentang tanggung jawab, kita bisa memberikan mereka kesempatan untuk melakukan sesuatu. Misalnya kita dalam hal misalnya dalam hal pembelajaran proyek aja. Dari proyek, anak bisa kita memberikan kebebasan mau ambil tema apa, bagaimana penyelesaiannya. Jadi anak memiliki atas proyek tersebut dan memiliki rasa tanggung jawab yang muncul. Selain itu, kita saat ini anak itu berkaitan dengan tanggung jawab tuh di lapangan masih keterbatasan mereka untuk melakukan sadarnya, menyadari. Kenapa? Karena yang sekarang kita lihat, guru itu hanya memberikan arahan, kayak yang ceramah, ini harus seperti ini, kamu memiliki tanggung jawab seperti ini. Nah,
Kenapa sampai seperti itu? Memang harusnya itu supaya ke anak muncul rasa tanggung jawab, selain yang tadi memberikan kesempatan dan peluang atau beberapa kali mencoba mereka untuk melakukan sesuatu, diberi kepercayaan. Selain itu, ya siswa itu kita harus intinya bagaimana caranya menyadarkan. Jangan hanya gitu aja, hanya sekali dua kali, nanti lama-lama akhirnya lupa. Nah, yang menjadi kita sulit di lapangannya itu yaitu ya seringnya kita terkadang kita melakukan, misalnya ambil aja sampelnya, rasa tanggung jawab di dipikat aja dulu. Anak sekarang itu misalnya harus ayo nak bersihkan, ayo nak. Nah, itu belum muncul kesadaran untuk bertanggung jawab menjaga lingkungan kelasnya, karena dari lingkungan kelas yang nyaman itu mempengaruhi bagaimana anak itu akan memproses pembelajaran, menerimanya. Kalau seandainya lingkungan belajarnya tidak nyaman, tidak kondusif, ya itu mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi menurut saya, selain ke materi, strategi, LKPD dan sebagainya, itu mempengaruhi juga. Tanggung jawab juga ada di kegiatan kita kalau dalam pembelajaran. Mereka dalam hal tugas itu benar-benar biasanya kalau saya itu diberi kesempatan dalam kelompok memberikan peran. Ada yang jadi ketua kelompok, ada yang menjaga istilahnya peralatan, mengatur waktu. Nah, mereka akan sadar bahwa dalam pembelajaran itu mereka saling ketergantungan, berkesinambungan di antara temannya. Mungkin hanya sekian. Betul sekali ya Bu Yuni, sangat menarik karena ketika anak diberikan tanggung jawab, misalkan dalam kegiatan berdiskusi di kelas, ketika kegiatan dilakukan secara berkelompok, tentunya harus ada rasa tanggung jawab dari tiap anak tersebut. Nah, kemudian apa yang bisa dilakukan guru? Tentunya yang pertama, kita sebagai guru di setiap kelompok tentukan terlebih dahulu ketua kelompoknya. Kemudian oleh ketua kelompok diberi tanggung jawab tiap-tiap murid, tiap-tiap anggotanya. Nah, disitulah jadi baik itu ketua kelompok maupun muridnya itu sendiri dapat memiliki tanggung jawabnya masing-masing terhadap tugas yang dikerjakan. Nah, baik, terima kasih Bu Yuni. Nah, selanjutnya, bagaimana penerapan prinsip diferensiasi bisa dilakukan di kelas besar dengan jumlah siswa yang banyak menurut Bu Yuni? Menurut saya di sini harus yang pertama yaitu karena harus memfasilitasinya dulu. Bagaimana caranya? Yang pertama itu bisa ke kontennya, materi. Sebelum diferensiasi itu kan kita menganalisis dulu bagaimana kemampuan anak. Maka di sana kita mempersiapkan rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran salah satunya adalah materinya. Dari materi itu sangat-sangat penting, berperan penting. Kenapa? Karena bagaimana caranya anak memahami, mengerjakan misalnya ada tugas kalau materinya tidak dipahami, tidak dikuasai oleh siswa. Maka yang pertama itu kontennya, materinya. Ada sebagian yang dibuat misalnya dalam bahasa Indonesia, mau baca aja. Dikasih satu kelompok siswa dengan memberi teksnya yang singkat, sederhana. Dan yang lainnya adalah dikasih konten yang kompleks. Langsung kalau misalnya ke proses pembelajaran, di situ kalau diferensiasi bisa juga berkelompok. Nanti istilahnya anak diberi LKPD atau tugas yang berbeda sesuai dengan kemampuannya mereka. Setelah itu mereka juga dalam kelompok dibiasakan untuk mengerjakan sendiri dulu. Baru setelah itu dibantu dengan rekannya yang lebih dalam hal kemampuan. LKPD-nya juga sama berbeda. Mungkin hanya sekian. Betul sekali ya Bu Yuni, di mana kita sebagai guru tentunya harus bisa memfasilitasi berbagai karakteristik murid yang ada di kelas kita, baik itu dari gaya belajarnya. Kemudian kita sebagai guru itu harus memfasilitasinya, karena tapi bagaimana kita sebagai guru, pengalaman mereka itu terasakan oleh semuanya. Bagaimana jika ada anak yang misalkan kemampuannya di bawah dibanding dengan anak-anak yang kemampuannya lebih unggul, di mana kemampuan anak yang unggul pasti lebih mendominasi, baik itu dari pekerjaan dalam berkelompok maupun pekerjaan secara individu itu sendiri. Nah,
kita sebagai guru bisa juga menggunakan diferensiasi. Itu kan ada diferensiasi proses, konten, dan produk. Nah, di mana kita sebagai guru jangan muluk-muluk ya, kita misalkan dimulai dari diferensiasi prosesnya terlebih dahulu, bagaimana proses yang akan dilakukan oleh anak yang berkemampuan unggul, middle, dan low. Nah, kita sebagai guru harus menentukan prosesnya, jangan disamakan, karena ketika prosesnya disamakan, anak yang kemampuannya low akan terbawa arus atau kaseseren kuno unggul. Nah, baik itu. Nah, selain itu kita juga bisa menerapkan diferensiasi konten. Konten itu bisa dari gaya belajar, misalkan gaya belajar visual, kemudian visual misalkan orang pakai gambar kemudian yang audio bisa menampilkan video dan video pembelajaran, sehingga anak yang visual dan audio akan terfasilitasi oleh video itu sendiri. Nah, yang terakhir untuk yang kinestetik. Yang kinestetik mungkin kita bisa melakukan aktivitas percobaan, games, dan lain sebagainya, sehingga anak-anak yang memiliki gaya belajar kinestetik lebih aktif dan lebih senang dalam mengikuti pembelajaran, terfasilitasi lah. Nah, terima kasih Bu Yuni atas jawabannya. Selanjutnya kita akan beralih ke segmen yang paling ditunggu-tunggu, di mana pada segmen ini kita akan memahami prinsip strategi pembelajaran itu sendiri. Nah, hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita yang paling senior, ada Ibu Ise Lismawati, di mana Bu Ise akan sedikit mengupas tuntas ragam strategi pembelajaran yang dapat kita terapkan di sekolah dasar. Nah, baik Bu Ise, menurut Ibu, apa saja sih strategi yang cocok dilakukan oleh guru ketika menerapkan pembelajaran di sekolah dasar, baik itu di kelas awal maupun di kelas tinggi? Terima kasih Pak Jamil, host kita. Tepuk tangan dulu. Beberapa strategi pembelajaran efektif di sekolah dasar yang mungkin yang saya ketahui itu memakai dengan PBL. Mungkin yang pertama, siswa belajar dari masalah nyata. Contohnya, bagaimana cara menjaga kebersihan sungai di desa. Anak-anak pasti aktif gitu ya, aktif. Jadi jangan buang sampah ke sungai, kan sekarang masih banyak gitu ya. Jadi si anak-anak orang tua kita dikasih penjelasan dulu sama guru-gurunya, kasih penjelasan dampaknya kalau kita membuang sampah sembarangan. Yang kedua, problem based learning PDL, siswa belajar dari masalah nyata. Contohnya bagaimana cara PJBL membuat poster hemat energi bersama kelompok. Si anak itu pasti aktif, yang satu ngambil ini, tapi ada juga yang satu diam, tidak kerja. Untuk selanjutnya, discovery learning, siswa menemukan konsep melalui percobaan. Contoh, menemukan sifat benda cair melalui percobaan sederhana. Terus yang lainnya, cooperative learning, belajar kolaboratif dari kelompok kecil. Seperti pelajaran matematika yang pokoknya yang sederhana gitu. Selanjutnya yaitu blended learning, kombinasi tatap muka digital. Kebetulan di sekolah saya ya karena dampak yang satu itu kurangnya, tapi alhamdulillah sekarang udah ada, udah beli gitu, walaupun second juga. Insya Allah kedepannya mungkin akan lebih diaktifkan lagi. Mungkin itu Pak Jamil penjelasannya strategi pembelajaran yang ada di SD. Betul sekali ya Bu Ise, kita sebagai guru tentunya bisa menerapkan strategi pembelajaran yang beragam. Tadi seperti dikatakan Bu Ise, ada problem based learning, project based learning, kemudian ada discovery learning, ada cooperative learning, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mengajar di kelas, tentunya kita harus memilih nih mana yang cocok untuk diterapkan di kelas tersebut. Menurut Bu Ise, dari beberapa strategi yang tadi Ibu paparkan, menurut Bu Ise, strategi yang mana yang paling cocok diterapkan di sekolah dasar menurut Ibu? Pertanyaannya luar biasa sekali Pak Jamil. Karena seringkali guru menerapkan berbagai strategi pembelajaran ya, tetapi belum tentu
tahu apakah strategi itu berhasil apa tidak. Kembali lagi mungkin dampaknya ke kita, melihat dampak dari dua sisi itu, mungkin dari sisi proses belajar siswa, terus selanjutnya hasil belajar siswa. Kita sebagai guru dari proses belajar, terus yang kedua dari sisi hasil belajar, yang selanjutnya gunakan asesmen autentik, terus lakukan refleksi guru. Jadi strategi pembelajaran akan berdampak apabila guru tidak hanya fokus pada aktivitas, tetapi pada perubahan perilaku dan pemahaman yang muncul setelahnya. Mungkin itu. Betul sekali ya Bu Ise, di mana kalau gurunya tepat memberikan strategi pembelajarannya, maka tujuan pembelajaran yang hendak dicapai juga akan tercapai. Karena kalau strateginya salah, kemudiannya pas prak-prakan nama kumaha we kemana wae, boro-boro tujuanna anu tercapai, da strategina oge salah. Nah, jadi bagaimana kita harus lebih pintar-pintar memilih strategi agar tujuan pembelajaran pada hari itu juga tercapai oleh anak didik kita itu sendiri. Nah, tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Ise, bahwa strategi pembelajaran itu sangat beragam. Kita sebagai guru, menurut saya sendiri ya, yang paling cocok digunakan di sekolah dasar itu ada dua strategi. Yang pertama problem based learning dan project based learning. Kenapa dua strategi tersebut? Karena ketika anak diberikan masalah, berikan oleh kita kesempatan untuk anak tersebut agar mengeksplor pengetahuan mereka dari masalah yang kita sajikan atau kita berikan. Kemudian project based learning. Dengan menerapkan project based learning, kita dapat melihat bagaimana anak dalam menyelesaikan tugasnya. Ketika anak dikelompokkan, kemudian anak diberi tanggung jawabnya masing-masing, anak tersebut akan timbul rasa tanggung jawab. Oh, urang teh kudu bagian ieu ya ngerjakeun ieu. Urang berarti kudu meresan ieu. Ulah sampai sudah dikasih tanggung jawab, anak tersebut tidak melakukannya. Jadi sebisa mungkin kita sebagai guru harus memfasilitasi setiap murid yang ada di kelas kita. Baik, terima kasih Bu Ise. Nah, untuk menutup sesi hari ini, saya selaku moderator hari ini akan sedikit meminta refleksi dari Ibu Elis mengenai peran guru dalam menerapkan strategi pembelajaran. Bagaimana refleksinya Bu Elis? Terima kasih Pak Jamil. Dari paparan tadi dari awal ya, dari Pak Dani, Pak Helmi, Bu Yuni sama Bu Ise. Dari sini saya menyimpulkan, bisa merefleksikan bahwa guru pada zaman sekarang itu tidak hanya cukup mengajar. Jadi guru di sini sebagai yang pertama fasilitator, yang kedua motivator, kemudian yang ketiga inovator, sekaligus evaluator. Jadi guru itu tidak hanya fokus mengajar saja, tetapi guru harus bisa membuat suasana belajar yang menyenangkan, aman dan menghargai perbedaan yang ada di kelas. Ya. Jadi guru kelas itu, murid itu, siswa di kelas itu bukan hanya mentransfer ilmu. Guru itu bukan hanya mentransfer ilmu, tapi juga menumbuhkan karakter dari murid itu sendiri. Nah, strategi pembelajaran di sini fungsinya adalah menjembatani antara materi pelajaran itu sendiri dengan makna dari pembelajaran itu sendiri. Betul sekali ya Bu Elis. Tentunya kita sebagai guru harus menerapkan strategi pembelajaran yang tepat. Nah, menurut Bu Elis, bagaimana sih cara guru menjaga semangat
agar selalu menjadi inspirasi bagi muridnya. Kumaha cara guru menjaga semangat orang agar orang teh selalu menjadi inspirasi bagi murid kita. Menurut Belis bagaimana? Memberikan sadari kembali, yang pertama itu sadari kembali makna profesi guru itu sendiri. Kemudian bangun komunitas belajar guru, jadi antara guru dan guru yang lain dengan rekan sejawat itu bisa berkolaborasi ya melalui komunitas belajar Kombel di sekolah-sekolah masing-masing. Kemudian bisa merayakan keberhasilan kecil-kecil bagi siswa, kebersamaan, apresiasi kepada siswa yang bertanya meskipun siswa tersebut jawabannya kurang tepat, tapi kita bisa memberikan apresiasi sehingga murid itu bisa bersemangat lagi belajarnya ya, tidak menjatuhkan istilahnya. Selanjutnya sudah, mungkin hanya itu. Betul sekali ya Bu Elis, kita sebagai guru tentunya harus menjaga semangat kita agar kita teh ketika mengajar di kelas selalu menjadi inspirasi bagi murid anak didik kita. Nah tentunya kita harus sadar terlebih dahulu bahwa profesi orang teh guru iya. Orang teh harus menyadari bahwa kita sebagai seorang guru tentunya bakal dilihat dari berbagai sisi. Dari sisi perbuatan, kemudian bahasa kita juga bagaimana nanti ke murid. Kita sebagai guru harus menjadi teladan yang baik agar anak juga mencontoh hal-hal yang baik dari diri guru itu sendiri. Nah, sebelum ke penutup, saya berikan kesempatan kepada audiens untuk bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan Ibu Isti. Silakan Ibu Isti. Gini ya, kita kan sudah mengadakan pelatihan pembelajaran mendalam. Terus berdasarkan pendekatan deep learning itu, guru itu harusnya menjadi fasilitator bukan sebagai penceramah. Ini pengalaman saya sendiri di OJT 3 ya. Kita itu sudah menentukan strategi yang paling tepat, tapi ternyata pada pelaksanaannya tetap ya saya itu guru sebagai lebih dominan dari murid. Menurut Bapak Ibu hebat ini, bagaimana sih cara guru itu dapat mengontrol sehingga guru itu lebih banyak mendengarkan murid daripada berbicara? Baik, langsung saja kita dengarkan penjelasan dari Pak Dani terlebih dahulu. Silakan Pak Dani. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus ya dari Bu Isti. Jadi bagaimana cara kita mengajar di kelas itu agar tidak teacher center mungkin ya Bu Isti ya. Bagaimana supaya si kondisi kelas itu lebih hidup. Jadi si anak yang lebih berperan aktif gitu ya. Ya kembali lagi ke strategi yang awal, kita merefleksi dulu. Nah setelah ternyata dengan teacher center ini siswa lebih pasif gitu ya. Nah kita merancang dari refleksi itu, kita coba berkolaborasi dengan kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah ya, berbagi praktik baiknya, bagaimana strategi pembelajaran yang tepat ketika menghadapi siswa atau ketika kita lebih dominan gitu ya. Itu yang pertama, mungkin dengan kolaborasi dengan rekan sejawat. Yang kedua, setelah kita melakukan refleksi dan kolaborasi, kita mencoba hal yang baru, ya. Contohnya kalau misalkan lebih teacher center, kita bisa melakukan dengan project based learning atau eksperimen sederhana ya. Eksperimen sederhananya contohnya siklus air. Siklus air kita bisa membuat si siswa ini lebih aktif dengan membawa alat peraga dari rumahnya masing-masing untuk bagaimana proses evaporasi, kondensasi dan filterisasi gitu ya. Nah itu bisa dikaitkan dengan pembelajaran. Mungkin itu dengan alat peraga sederhana.
Betul sekali yang dikatakan Pak Helmi. Kita dengarkan pandangan dari Ibu Yuni. Wahyuni, silakan Wahyuni, pandangan menurut Wahyuni bagaimana? Ya, yang dialami Bu Isti sama dengan saya. Kalau saya minta bantuan rekan, misalnya gini, ke Bu Dede, teh tolong misalnya kalau mau belajar nih, karena kalau tidak diingatkan, meskipun kita bagaimana proyek, salah satunya bisa sama Pak Dani proyek observer, menggunakan observer di sana misalnya, Neng, misalnya ini Bu Yuni, ini yang jangan, karena karakter saya sendiri terlalu terlalu cepat dan terlalu, jadi ternyata ke saya gitu. Jadi saya sesekali minta bantuan ke rekan sejawat untuk mengobservasi waktu saya mengajar ke peserta didik, karena itu benar-benar sangat penting. Terkadang kita istilahnya kalau hanya kita sendiri misalnya, ya itu akibatnya seperti itu sering terjadi. Terkadang kalau yang alhamdulillah di sekolah kita ya saya sering observasi, bahkan bukan hanya guru, oleh kepala sekolah. Kepala sekolahnya alhamdulillah aktif. Jadi saat observer sama ibu kepala sekolah saya dipanggil berdua, dikasih istilahnya ini misalnya kelemahannya seperti ini, tolong diperbaiki. Nah itu kelebihannya, alhamdulillahnya memiliki kepala sekolah yang benar-benar memperhatikan bagaimana gaya belajar kita, yang setidaknya merubah sedikit demi sedikit, mungkin ya sekian yang dapat saya. Betul sekali ya, tadi seperti yang ditanyakan oleh Bu Isti, bagaimana sih agar tidak terjadinya teacher center lagi. Nah, sebisa mungkin kita sebagai guru harus pandai memilah strategi yang tepat. Tapi dalam menentukan strategi yang tepat juga, kita harus berkolaborasi, baik itu dengan rekan sejawat. Karena adanya rekan sejawat, kita dapat mengetahui nih, misalkan orang teh bercerita ke teman teh, nah hanya tadi barudak teh kakak abi we nu capena, ai barudak mah kacicing wae. Nah, mungkin nanti dengan adanya masukan-masukan dari rekan sejawat akan menjadi inspirasi ataupun perubahan yang kita bisa lakukan. Selain itu, bisa juga kita berdiskusi dengan kepala sekolah. Karena tapi kalau dengan kepala sekolah, tentunya kepala sekolah berbeda-beda ya. Berbeda-beda, ada yang pro, ada juga yang tidak acuh sama sekali, maksudnya acuh sama sekali. Nah, jadi sebagai seorang guru, kita tentunya harus pintar-pintar. Baik itu berdiskusi dengan rekan sejawat, kan rekan sejawat itu bisa dari sekolah kita maupun dengan sekolah yang lain, sehingga kita dapat pas lah menentukan strategi yang diajarkan sehingga terjadinya student center itu sendiri. Nah, baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan satu penanya lagi karena waktunya berhubung sudah menunjukkan. Silakan Ibu Rohayati. Terima kasih atas waktunya. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi pas Pak Dani menjelaskan bahwa ketika kita memberikan sebuah materi, jangan sampai kita memberikan langsung, oh kita belajar materi ini, tapi anaknya sendiri yang harus menemukan, seperti itu ya Pak. Mungkin bisa dibantu dengan LKPD dengan langkah-langkah yang istilahnya menuju ke arah sana. Yang ingin saya tanyakan adalah, kalau misalkan dibentuk dalam bentuk kelompok dengan metode diskusi, kadang-kadang kita menentukan kelompok itu campur ya Pak ya, kadang-kadang walaupun itu tidak semua, tapi sebagian besar seperti itu. Yang ingin saya tanyakan adalah mungkin tidak dengan bantuan LKPD di sana anak terarah untuk bisa berpikir bagaimana ini seperti ini untuk menentukan apa sih hasilnya materi saat ini kita akan belajar tentang apa. Tapi ada beberapa murid yang kadang-kadang bingung dengan langkah itu, atau mungkin tahu tapi susah untuk mengungkapkannya. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah caranya seperti apa atau strateginya bagaimana untuk anak yang susah untuk berbicara atau susah untuk mengungkapkan pendapat, minimalnya mengungkapkan pendapat sendiri di kelompok kecilnya dulu gitu Pak. Minimalnya kan kalau misalkan untuk kelompok besar tuh emang agak susah. Kita mulai dari kelompok kecil aja dulu. Menurut Bapak nih, Bapak dan Ibu hebat semuanya. Caranya seperti apa? Seperti apalah biar anak tuh bisa ngomong sedikit aja gitu. Keberaniannya caranya bagaimana ya? Mungkin itu sih yang ingin saya tanyakan. Silakan Pak Dani, boleh langsung saja dijawab Pak Dani. Ya, ini lebih ke aspek
ya psikologi anak mungkin ya, karena si anak ini dia terlihat pasif dan tidak mau mengungkapkan pendapatnya meskipun itu di kelompok kecil gitu ya. Takut salah gitu Pak. Ya, Ada takut perasaan salah. Ya seperti yang sudah pernah kita dengarkan juga pemaparan dari dosen kita coba dengan pujian proses yang lebih. Kita bisa hampiri si anak tersebut ya, atau misalkan apapun jawaban yang siswa ini kemukakan meskipun itu tidak sesuai dengan harapan kita tetap berikan pujian proses pada si anak tersebut, sehingga dengan pujian proses tersebut kita berharap si psikis anak ini tumbuh gitu ya. Jadi ada tumbuh keberanian, atau ada ternyata setelah saya berbicara tuh ada penghargaan, lebih dihargai, atau misalkan dikasih applause oleh teman-temannya misalkan. Nah mungkin dengan cara itu ya sedikit demi sedikit akan terbentuk keberanian dari si anak tersebut. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Bagus, betul sekali ya Pak Dani. Nah, namun sebelumnya saya ingin mendengarkan bagaimana pandangan Pak Helmi terkait apa yang ditanyakan oleh Bu Hayati. Silakan Pak Helmi. Ya, cukup mewakili semuanya dari Pak Dani. Ya, kita mungkin lebih ke diberi apresiasi sedikit wantun lah. Ya, memuliakan Ibu. Terima kasih Ibu sudah membantu. Nah selanjutnya bagaimana pandangan Bu Elis nih? Menurut Bu Elis bagaimana tadi? Mungkin hampir sama ya Pak Jamil jawabannya Ibu. Ketika anak itu menjawab salah ataupun mengerjakan salah saja, jadi berikan pujian, berikan ya betul, tapi mungkin cara kamu kurang tepat begitu. Coba anak-anak lain beri tepuk tangan gitu, bagus. Laras pisang kasep gelis gitu, panginten Ibu. Bagaimana pandangan Bu Ise? Apakah sama? Mungkin pada dasarnya sama, saya juga. Tapi lebih ke kumaha yang ngarangkul mungkin. Hidup teh sanes lepat, sanes naon, tapi pilih dia naik lompat, kumaha. Jadi aku bimbingannya lebih ke bahasa ibunya. Betul sekali ya, tentunya agar memicu anak tersebut berani. Dimulai tadi yang dikatakan Pak Dani, dimulai dari pujian proses itu sendiri. Hargai setiap proses yang dilakukan oleh murid. Berikan apresiasi, maupun itu salah ataupun benar, karena salah adalah cara untuk menuju kebenaran. Intinya mah orang teh kedah memberikan pujian proses heula terlebih dahulu. Kemudian sebagai guru kita harus merangkul anak tersebut. Jangan sampai anak tersebut merasa diacungkan ku guruna. Da lamun ku urang ka dirangkul ku guruna, pasti anak oge wantun misalkan sok kapayun, pasti wantuneun pami guruna ngarangkul ka muridna. Panginten sakit Bu Hayati pilih bade di sangga atau tapi kumaha? Ini ada. Silakan Bu Elis, panggil. Kalau ini kasus di sekolah saya sendiri ya, anak itu cenderung pasif gitulah. Nah, yang saya perhatikan anak tersebut kalau diajak ngerios langsung mah mungkin rada kaku gitu ya. Nah, saya coba trik dengan memberikan dia kesempatan untuk menulis di buku diary gitu ya, atau surat. Nah, ketika kita berikan umpan dia memberikan balikan. Nah, malah sekarang jadi anak itu malah senang Bu. Jadi kan anak itu ada yang cenderung ke ke berbicara, ada yang ke menulis gitu, ada yang campur dua-duanya kalau dalam bahasa gitu ya Bu ya. Jadi surat-suratan sama ibu. Nah itu kalau di kelas saya mungkin kan kasusnya banyak gitu ya Bu ya. Kalau di kelas saya anak itu lebih cenderung ke surat-surat tulis ya itu. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bu Elis penguatannya. Sekarang kita dengarkan closing statement dari kelompok kami yang akan disampaikan oleh Pak Dani. Silakan Pak Dani. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya kita di penghujung acara.
Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Jamil, closing statement. Terima kasih ya. Tadi pemaparannya dari para narasumber. Terakhir, sebetulnya strategi ini tidak ada di modul ajar atau tidak ada di rencana pembelajaran mendalam kita, Bapak dan Ibu. Apa itu strateginya? Yaitu strateginya dengan kekuatan doa. Nah, kita coba refleksi kembali, apakah Bapak Ibu di setiap sujudnya kita atau setiap selesai kita melaksanakan ibadah, apakah kita selalu mendoakan anak-anak didik kita? Ya, nah, itu mungkin ya. Karena dengan kita tahu ya, yang maha membolak-balikkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun cara kerja kita di lapangan, strategi yang kita terapkan seperti apa, apapun itu, ketika tidak dibarengi dengan doa, ya hasilnya kita tidak tahu ya. Nah, maka mungkin terakhir dari saya, kita coba doakan anak-anak didik kita supaya apa yang menjadi harapan kita ketika kita membawakan pelajaran di kelas itu dapat tercapai ya. Dan kita doakan semoga ya anak didik kita ini adalah calon-calon Insinyur Soekarno itu ya, RAKP nanti di masa depan. Karena mereka yang akan meneruskan estafet perjuangan bangsa kita ini, Bapak dan Ibu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Pak Dani. Baik, terima kasih Pak Dani. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, setiap hari kita mungkin lelah, tetapi di balik kelelahan itu selalu ada makna yang besar. Di balik selembar kertas tugas yang penuh coretan, di balik suara anak-anak yang riuh di kelas, ada benih-benih masa depan yang sedang kita tanam. Kadang kita tidak langsung melihat hasilnya, namun percayalah, setiap strategi pembelajaran yang kita rancang dengan niat baik, setiap senyum yang kita berikan kepada anak yang sempat gagal, setiap dorongan kecil untuk mereka yang ragu, semuanya akan tumbuh menjadi kekuatan besar di suatu hari nanti. Amin. Menjadi guru hebat bukan berarti harus sempurna, tapi berarti hadir sepenuh hati, menciptakan edukasi yang bermakna, menumbuhkan anak-anak yang aktif, dan menuntaskan bukan hanya pembelajaran, tapi juga harapan. Ingatlah, kelas bukanlah sekadar ruang tempat belajar, tapi tempat di mana karakter tumbuh, mimpi disemai, dan masa depan dibentuk. Dan kitalah para guru yang memegang peran itu. Jadi, mari terus menjadi guru hebat, guru yang hasilkan edukasi bermakna, guru yang aktif menuntun dan belajar, guru yang tuntas bukan hanya dalam mengajar, tapi juga dalam mencintai profesinya. Teruslah nyalakan cahaya itu, meski kecil, karena dari cahaya kecil itulah lahir generasi besar yang akan menerangi bangsa di masa depan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Bapak Ibu big applause buat kelompok 1. Oke, kita speed lagi ya. Ismu mana? Oh iya.